Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah perumpamaan yang sangat terkenal dan dalam maknanya, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini diajarkan oleh Yesus Kristus untuk mengajarkan kita tentang siapa sesungguhnya sesama kita manusia, serta bagaimana kita harus mengasihi, menolong sesama, terutama di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpedulian dan ketidakadilan. Kisah ini terdapat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Dan melalui kisah ini Yesus menantang kita untuk tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga untuk mewujudkan kasih ini dalam sebuah tindakan. Kisah ini dimulai dengan seorang ahli Taurat yang ingin menguji Yesus. Ia bertanya, "Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini adalah pertanyaan yang mendalam dan sering kali kita pikirkan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawaban Yesus sangat tepat dan penuh hikmat. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Orang itu dengan cepat menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri." Ini adalah dua hukum terbesar dalam hukum Taurat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yesus menyetujui jawabannya, dan Yesus berkata, "Jawabmu itu betul. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun orang itu ingin membenarkan dirinya, dan ia bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dengan pertanyaan ini, seolah-olah ia ingin mencari celah siapakah sebenarnya yang harus ia kasihi. Apakah hanya orang-orang tertentu saja atau semua orang? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Yesus kemudian menceritakan sebuah perumpamaan yang sangat dikenal. Seorang pria yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah perjalanan ia diserang oleh penyamun-penyamun yang merampok dan memukulinya, meninggalkannya setengah mati di pinggir jalan. Di jalan yang sama ada seorang imam dan seorang Lewi yang melihat orang yang terluka itu. Namun keduanya malah melewatinya dari seberang jalan tanpa menolongnya. Namun seorang Samaria yang pada waktu itu dianggap sebagai orang asing dan musuh bagi bangsa Israel, ketika ia melihat orang yang terluka itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia pergi mendekati orang itu, membadut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur, serta menaruhnya di atas keledai untuk membawanya ke tempat penginapan. Bahkan pada keesokan harinya, ia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu. Dan ia berjanji untuk mengganti biaya yang lebih besar jika diperlukan. Saudaraku, inilah teladan kasih yang sejati, kasih yang tidak melihat latar belakang, status sosial, atau perbedaan etnis. Kasih yang murni adalah kasih yang tidak mengenal batas. Kasih yang bergerak dalam tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata saja. Apa yang bisa kita pelajari dari orang Samaria ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kasih yang menggerakkan hati. Orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Kasih bukan hanya sebuah perasaan atau pikiran, tetapi sebuah tindakan yang nyata. Kasih yang sejati akan membuat kita peduli terhadap penderitaan orang lain dan menggerakkan kita untuk bertindak. Seperti yang Yesus ajarkan, kasih bukan hanya untuk orang-orang yang dekat dengan kita saja, melainkan juga untuk siapapun yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, kasih yang tidak menghitung biaya. Orang Samaria itu tidak hanya membantu sesaat, tetapi ia rela memberikan biaya untuk merawat orang yang terluka itu. Dia tidak menghitung berapa banyak uang yang dikeluarkannya. Ini mengajarkan kita bahwa kasih yang sejati tidak pernah terbatas pada jumlah atau biaya, tetapi lebih kepada ketulusan hati untuk menolong. Yang ketiga, kasih yang mengatasi prasangka dan perbedaan. Pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi saling memusuhi. Mereka
dalam perumpamaan ini, Yesus menunjukkan bahwa kasih melampaui segala prasangka dan perbedaan. Orang Samaria itu tidak melihat siapa yang membutuhkan pertolongan. Ia hanya melihat kebutuhan orang tersebut dan meresponnya dengan kasih. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih membeda-bedakan orang untuk dikasihi? Setelah menceritakan perumpamaan ini, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu yang adalah sesamamu manusia?" Lalu ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepada orang yang tergeletak di pinggir jalan." Yesus kemudian berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku, Yesus tidak hanya mengajarkan teori tentang kasih, tetapi Dia mengajarkan kita untuk mewujudkan kasih dalam tindakan yang nyata. Dia memanggil kita untuk mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Kita tidak hanya diajak untuk menjadi orang yang tahu tentang kasih, tetapi orang-orang yang hidup dalam kasih. Kehidupan kita sehari-hari sering dipenuhi dengan kesibukan dan keinginan pribadi. Namun melalui perumpamaan ini, Yesus mengingatkan kepada kita semua untuk membuka mata kita dan melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kasih yang sejati tidak hanya terbatas pada orang-orang yang kita kenal atau yang kita kasihi, tetapi mencangkup semua orang yang membutuhkan bantuan tanpa memandang perbedaan. Tantangannya adalah, apakah kita akan melewati orang-orang yang terluka di sepanjang jalan kehidupan kita? Atau apakah kita berhenti dan memberikan pertolongan seperti orang Samaria yang murah hati ini? Kita dipanggil untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita sebagai pelaku firman yang nyata dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudaraku, mari kita berdoa dan meminta Tuhan agar memberikan kita hati yang penuh kasih, hati yang tergerak oleh belas kasihan, hati yang tidak menghitung biaya, dan hati yang siap menolong tanpa memandang siapa yang membutuhkan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna tentang kasih yang mengubah dunia ini. Mari kita mengikuti jejaknya dan dengan demikian menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.